هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقل أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصت واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوِ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سيدنا على معلمهم واحكم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat Hayya 'alas salat Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa nahnu 'abduka lika wa anta lam tazal lidhalika ahla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita senantiasa untuk selalu dan selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, menjalankan segala perintah dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tak lupa pula kita sempurnakan dengan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apabila itu kita kerjakan semuanya, kita akan diberikan kebahagiaan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Al-Iqna' Syarah Nabi Suja karya Imam Al-Khatib Asy-Syarbini di juz yang pertama halaman 6, Al-Imam An-Nasafi di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan bahwa jumlah-jumlah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini berjumlah 104 kitab. Yang perinciannya yaitu 60 kitab suci berupa suhuf atau berupa lembaran-lembaran diberikan kepada Nabi Syekh, yaitu salah satu putra dari Nabi Adam. Kemudian sedangkan 30 juz berupa suhuf atau lembaran diberikan kepada Nabi Ibrahim, dan 10 suhuf diberikan kepada Nabi Musa sebelum beliau menerima Taurat, dan kemudian diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa, dan kemudian diturunkannya Zabur, dan kemudian diturunkan kitab Injil, dan ke seluruh kitab suci yang berjumlah 103 terringkas di dalam kitab suci yang ke-104 atau yang terakhir, yaitu kitab suci Al-Qur'anul Karim. Dan sedangkan seluruh makna-makna dari Al-Quran secara umum terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah intinya tersimpan di dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian ketika kita membaca surat Al-Fatihah, berarti kita sama halnya membaca ringkasan 104 kitab suci. Maka surat ini menjadi bagian dari rukun qauli di dalam ibadah salat yang setiap hari kita laksanakan, baik salat wajib maupun salat sunnah. Dan semua itu diharuskan membaca surat Al-Fatihah apabila ingin dianggap salatnya sah. Dan pantas pula kalau di dalam kehidupan keseharian kita, para ulama kita, para habaib, para kiai mengawali segala kebaikannya biasanya dengan ungkapan surat Al-Fatihah. Ketika hendak bepergian, mungkin ketika hendak menempati rumah yang baru, atau mungkin menyambut tamu yang datang berkunjung, atau ketika menjenguk orang yang sakit, atau mungkin sampai-sampai hendak minum kopi, ada tartibul Fatihahnya. Doa-doa tertentu dalam rangka tersampaikan kebaikan hajat di dunia maupun di akhirat yang diawali semua dengan ungkapan surat Al-Fatihah. Bahkan doa-doa Fatihah ini dikumpulkan oleh sebagian ulama di dalam kitab-kitab beliau-beliau, yaitu seperti kitab As-Sabilul Wadih karya Al-Alama dan Habib Syekh bin Abu Bakar As-Segaf, atau kitab Nasyidul Fa'il fi Tartibil Fawadih karya guru kami Sayyidul Walid Al-Habib Al-Ustaz Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus. Hal ini semua tidak lain karena mengamalkan sebuah hadis sahih, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berucap suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam
pernah duduk di samping Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau mendengar sebuah bunyi suara yang beliau sampai kaget menggelegar suaranya. Dari atas beliau dan dari atas Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian beliau mendongakkan kepalanya ke atas seraya berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, ini adalah suara pintu langit yang baru saja terbuka. Dia telah terbuka hari ini, yang pintu langit ini tidak pernah terbuka kecuali hari ini." Kemudian tidak lama kemudian turunlah malaikat mendekati mereka berdua, malaikat Jibril dan Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ini adalah satu malaikat yang turun ke bumi, dan sebelumnya malaikat ini dia tidak pernah turun ke bumi kecuali hari ini. Dia berucap salam kepada Anda seraya mengatakan, abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak, fatihatil kitab wa khawatim suratil Baqarah." Bergembiralah engkau wahai Nabi Muhammad dengan datangnya dua cahaya yang sungguh dengan dua cahaya ini telah diberikan kepada engkau Kanjeng Nabi Muhammad. Yang dua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum Anda. Sedang dua cahaya itu adalah surat Al-Fatihah dan terakhir atau awakhir dari surat Al-Baqarah, yang tidaklah engkau membaca satu huruf darinya kecuali didatangkan segala semua hajat-hajat engkau ya Rasulullah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau kita sudah mengetahui akan dahsyatnya, akan hebatnya surat Al-Fatihah, maka kewajiban kita untuk terus mempelajarinya, untuk terus membacanya dengan benar dan terus membacanya dengan tidak mengenal lelah, kapanpun dan dimanapun saja kita berada. Ketika kita punya hajat atau mungkin punya keinginan yang baik dan punya harapan yang baik dalam segala hal, atau mendoakan keluarga kita, mendoakan teman-teman kita, dan perlu kita ketahui ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah ini menurut sahabat Abu Hurairah dan tokoh tabi'in Al-Imam Mujahid dalam kitab Abwabul Faraj karya Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, adalah surat di dalam Al-Quran yang ketika turunnya surat ini menyebabkan frustasi dan putus asanya iblis. Beliau berdua pernah bercerita, sahabat Abu Hurairah dan Imam Mujahid, beliau pernah bercerita sesungguhnya iblis pernah mengalami perasaan sedih yang mendalam, frustasi dan menangis sejadi-jadinya, sehingga suara tangisan yang begitu keras ini mengundang datangnya anak buahnya, yaitu semua para setan berkumpul seraya bertanya kepada kepalanya, ketuanya, yaitu seorang iblis, tentang apa yang menyebabkan dia mengalami seperti itu. Maka kemudian iblis itu menjawab, laisa mimma taquluna syai' walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam qad batala kaidahum wa makruhum. Tidaklah atau tidak ada sedikit pun jua dari apa yang kalian katakan semua itu untuk menggoda umat manusia, akan tetapi telah diturunkan suatu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, yang tidak ada pahala bagi orang yang membacanya kecuali Allah mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Maka hal ini semua sungguh telah menghabisi dan membatalkan segala tipu daya kalian selama ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian para setan, para anak buahnya iblis tersebut yang ada di sekelilingnya menjawab dan bertanya kepada kepalanya, "Iyashta'muruna ya maulana?" Apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai pemimpin kami? Kemudian
Sang ketua dari iblis tersebut menjawab, pergilah kalian sekarang dan bersungguh-sungguhlah kalian untuk menggoda manusia hingga kalian bisa melalaikan hati-hati mereka sehingga mereka tidak pernah punya kesempatan untuk membaca surat Al-Fatihah ini, dan supaya mereka tidak memperbanyak membaca surat Al-Fatihah ini sehingga mereka tidak mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi justru malah mereka mendapatkan azab dan siksa dari Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu, jangan pernah tinggalkan Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah, dalam kehidupan keseharian kita. Gunakanlah surat Al-Fatihah ini selalu membasahi dan menghiasi mulut-mulut kita di dalam kehidupan keseharian kita, agar menjadi penyelamat dunia dan akhirat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafara, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tasbihu biha al-qulub wa tattaliqu biha al-'usub wa tanidu biha as-suhuf ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Sallallahu 'ala al-batil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara muslim kami di Palestina yang sekarang ini saat ini dibombardir oleh Zionis Israel ya Allah. Allahumma ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara muslim kami, terutama pemuda-pemuda kami di Indonesia ini dari pergaulan bebas, dari narkoba ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى بالفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا